Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Yasmin, HKBP Philadelphia, serta Bapak Ibu Saudara di jemaat yang lain yang mungkin bergabung dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Minggu 29 Maret 2020. Sebelum kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur di tengah-tengah keterbatasan kami boleh dipersatukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka terangi hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini, Injil menurut Yohanes pasal 11, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Injil menurut Yohanes pasal 11, ayat 1 hingga ayat ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mari bersama-sama menyimaknya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada ibadah minggu ini, kasih Allah yang memberi kehidupan serta memulihkan seutuhnya. Ada 3 bagian pada perenungan kita. Yang pertama ialah tentang kematian dan kehidupan. Yang kedua tentang karya kasih. Dan ketiga tentang pemulihan seutuhnya. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya teringat pada sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Henry Nouwen yang berkata, tanpa jarak, kedekatan tak dapat menyembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih, perkataan itu ingin mengungkapkan bahwa dalam hidup kita kadang harus ada jarak, di mana kita tidak berdekatan, di mana kita merasakan di tengah-tengah perpisahan ada duka, ada kesedihan. Namun, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaan itu kita akan melihat kemuliaan Allah. Bahwa kedekatan tidak bisa menjamin bahwa hidup kita dipulihkan. Justru ketika kita merasakan penderitaan, pedihnya berpisah, di sana kita akan
merasakan bagaimana kasih yang menyembuhkan, yang memulihkan. Ungkapan Henry Nouwen ini sangat kontekstual dengan keadaan kita sekarang. Ketika kita berjarak, ketika kita menjauhi diri kita dari pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan dengan berdiam di rumah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin ada yang sudah merasakan jenuh, bosan, bahkan rindu yang sangat. Karena kita sekian lama tidak berjumpa dengan orang-orang terkasih, sahabat kita, kawan karib kita. Tapi biarlah kita meyakini bahwa saat kita berpisah, saat kita berjarak, kita boleh melihat ada maksud, tujuan, kehendak Tuhan yang akan kita pahami bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Maria dan Marta harus berpisah dengan saudaranya terkasih, Lazarus, karena Lazarus sakit dan kemudian mati. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, justru kematian Lazarus ini yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, dikatakan pada ayat yang keempat, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kejadian berikutnya, ternyata Lazarus wafat, Lazarus mati. Tapi mengapa Yesus berkata penyakit itu tidak membawa kematian? Karena, saudara-saudara, Lazarus menerima kembali kehidupan. Kematian itu tidak bersifat kekal. Justru, Yesus yang datang untuk memberikan kehidupan kembali kepada Lazarus, dia datang mendekati kematiannya. Saudara-saudara, murid-murid mengingatkan, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana, ke Yudea? Dan Yesus mau pergi ke sana. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Lazarus ternyata membuat kematian bersentuhan dengan kehidupan. Dua peristiwa ini tidak terelakkan dalam kehidupan kita. Namun, sekali lagi bagi kita orang percaya, kematian bukan akhir segala-galanya. Melalui kematian, kita mengalami kehidupan yang baru, kebangkitan di dalam Kristus. Dan di sana kemuliaan Allah dinyatakan. Namun untuk mewujudkan itu, Kristus sendiri harus datang menemui kematiannya. Jalan penderitaannya yang berujung pada salib, di mana Kristus berkorban untuk menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu bagian yang pertama. Kita boleh memaknai bahwa kematian dan kehidupan saling terhubung. Dan tidak ada yang sia-sia. Tuhan bisa mengubah keadaan seturut dengan kehendaknya. Namun ketika kita mengalami kematian, kita mengalami ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, janganlah kita melihat itu sebagai akhir segalanya. Karena justru melalui itu, sekali lagi, firman Tuhan nyatakan kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagian yang kedua, bahwa di balik Lazarus yang dibangkitkan, ada karya kasih Allah. Dikatakan bahwa Yesus begitu mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Maka ia tidak dapat menahan hatinya. Begitu terenyuh, hatinya begitu pilu. Sehingga ia datang dan melawat Maria, Marta. Bahkan ia memanggil Lazarus yang terbaring tak bernyawa itu, keluarlah, bangunlah. Ini membuktikan bahwa kasih Allah begitu besar. Dan kasih Allah yang selalu dinyatakan bagi kita di tengah-tengah keterpurukan kita.
Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pada kisah Lazarus, tapi juga pada banyak kisah lain dalam Injil dituliskan bahwa ketika Allah menolong, Allah menyembuhkan, Allah bermukjizat, maka di balik itu sesungguhnya karya kasih Allah yang sedang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus, kasih Allah memuncak pada pengorbanan di kayu salib. Begitu besarnya, sehingga kita manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa, ditebus, diselamatkan oleh darahnya yang tidak ternilai itu. Henry Nouwen di dalam catatannya mengungkapkan kasih Allah yang besar ini, menyebutnya dengan kasih yang inefisien atau kasih yang begitu boros. Saudara-saudara, Henry Nouwen mendampingi anak-anak yang disabilitas. Salah satunya bernama Adam, seorang anak disabilitas intelektual. Orang-orang di luar menyebutnya sebagai orang gila. Apa keuntungannya? Orang-orang berkata bahwa campakkan saja dia, tidak ada gunanya. Tapi Nouwen justru mau merawatnya, mau memandikannya, mau menyuapinya, mau membersihkan setiap hal dari hidupnya yang kotor, yang hina itu. Menjadikan Adam sebagai sahabat terdekatnya. Nouwen tidak dapat apa-apa dari itu. Tetapi ia tidak pernah merasa bahwa hidupnya sia-sia ketika ia memberi cinta kasih bagi Adam. Itu yang disebut dengan kasih yang inefisien. Ketika orang punya prinsip, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapat keuntungan sebesar-besarnya, maka Allah mengajarkan kasih itu harus berkorban. Kasih itu tak mengenal batas. Ketika kita mengasihi, kita tidak berharap mendapat sesuatu. Ketika kita punya kasih yang sejati, kita tidak pernah meminta dan menuntut apa akan kita terima sebagai balasan dari kasih yang kita lakukan. Maka perenungan kita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ulang kehidupan kita. Melihat jejak-jejak yang lalu. Saat kita saat ini berpisah. Saat kita mengisolasi diri. Kita renungkan. Apakah selama ini ketika kita berkumpul, ketika kita bertemu, ketika kita berinteraksi, sudah adakah kasih di balik itu semua? Jangan-jangan selama ini hanya rutinitas belaka. Bahkan apa yang kita lakukan tidak pernah lepas dari bingkai apa yang bisa aku terima. Keuntungan apa yang bisa aku dapat. Maka biarlah masa ini memang kita sulit. Memang kita berduka. Tapi ini menjadi waktu yang tepat untuk berefleksi. Dan kiranya refleksi itu melahirkan pembaharuan dalam diri kita. Menjadi pribadi-pribadi yang melakukan apapun juga ke depan. Dengan dilatar belakangi oleh kasih yang tidak berbatas. Kasih yang inefisien itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Pemulihan yang seutuhnya. Melalui kisah kebangkitan Lazarus ini. Allah bukan hanya menunjukkan bahwa Allah bisa membangkitkan seorang manusia. Tapi ingin ditunjukkan bahwa melalui kisah itu, melalui peristiwa itu, akan hadir kemudian peristiwa, kisah yang lebih besar. Yaitu pengorbanan Kristus, Putra Tunggal Allah. Dengan itu, Allah sebenarnya mengerjakan pemulihan seutuhnya bagi manusia, bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita dalam leksionari pada minggu ini, dalam bacaan perjanjian lama, Yehezkiel 37, bicara tentang pemulihan Israel. Digambarkan dalam penglihatan Yehezkiel, tulang-tulang yang berserakan itu berkumpul menjadi satu, kemudian dibangun kembali, dipersatukan kembali, otot, daging, dan terakhir dihembuskan nafas. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya kebangkitan orang per orang,
tapi Allah memulihkan Israel seutuhnya. Dan itu sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang ada yang berduka, ada yang kehilangan, ada yang harus merasakan penderitaan karena tidak bisa mendapatkan penghasilan, terpuruknya ekonomi karena wabah COVID-19 ini. Tapi mari kita melihat, Bapak Ibu ya Saudara yang terkasih, bahwa di balik itu kita meyakinkan diri kita dalam iman dan percaya dan pengharapan kita, Allah sedang mengerjakan pemulihan seutuhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bukan hanya pada penderitaan kita, ada orang-orang yang memperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan di mana polusi udara berkurang, di mana aliran sungai menjadi lebih jernih, di mana orang yang biasa hiruk pikuk, mereka menarik diri. Orang lebih memperhatikan kesehatan, kebersihan. Keluarga-keluarga yang tadinya tidak pernah berkumpul, kemudian sekarang bisa berkumpul, beribadah bersama, makan di satu meja yang sama. Ini pemulihan yang Tuhan kerjakan di balik penderitaan yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menutup renungan kita, ada sebuah kisah dari seorang perenang Amerika, Florence Chadwick, pada tahun 1952, yang mendapat sebuah tantangan untuk berenang dari Pulau Catalina menuju pantai California. Jaraknya 26 mil. Bapak Ibu yang terkasih, Florence menerima tantangan itu dan dia mulai berenang. Dengan kehebatannya, kepiawaiannya, dia berenang 15 jam sudah dia tempuh. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, ia terhenti. Karena apa? Kabut tebal datang menyelimuti. Ia tidak bisa melihat ke depan. Dia tidak bisa melihat sekeliling. Di mana kapal yang menyertai, yang mengawasi selama ia berenang. Akhirnya dia memutuskan untuk menyerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini bersama-sama saya mengajak kita semua. Firman Tuhan mengajak kita semua. Jangan menyerah. Karena Florence saat itu tidak tahu 800 meter lagi di depan ia sudah sampai. Pelatihnya berseru, teruskanlah Florence. Tapi kabut itu begitu tebal membuat dia tidak yakin. Dia ragu dan memutuskan untuk berhenti. Bapak Ibu Saudara, percayalah. Tidak untuk selamanya. Sebentar lagi kita akan lewati. Bahkan kita akan tiba di tempat dan waktu di mana kita merasakan dan mengalami keindahan yang belum pernah kita alami dan rasakan. Tuhan berikan pemulihan bagi kita. Tuhan hadirkan pembebasan bagi kita. Jangan goyah imanmu. Tetap percaya, tetap berjalan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa hari ini di tempat kami masing-masing bersama keluarga kami boleh mewujudkan gereja yang sesungguhnya. Gereja yang tidak dibatasi oleh gedung, oleh bangku-bangkunya, oleh seluruh fasilitas dan kemudahan yang ada. Dalam kesederhanaan kami berhimpun, kami memuji-Mu, dan kami boleh merenungkan firman. Jadikanlah Bapa waktu ini, di mana kami bersama-sama menjaga diri satu dengan yang lain, berjarak satu dengan yang lain, sebagai momen di mana kami boleh berefleksi sungguh dalam, dan refleksi itu kelak menghadirkan perubahan. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang tercintanya. Tuhan topang mereka. Bagi yang sakit, yang berharap kesembuhan, Tuhan kuatkan mereka.
untuk melewati masa pengobatan. Dan dalam kehendak Tuhan, kami yakin segala sakit penyakit boleh disembuhkan. Bagi orang-orang yang merawatnya, para tenaga medis yang ada di garis terdepan, khususnya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka. Pemerintah, para ahli, orang-orang yang mencurahkan hati, pikiran, dan tenaganya untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan wabah corona ini. Tuhan ada bersama mereka semua. Ya Bapa di sorga, berkatilah GKI Yasmin, berkatilah HKBP Philadelphia, bahkan seluruh umat Tuhan di dunia, di Indonesia, untuk menyatukan hati dan doa-doa kami agar pemulihan seutuhnya yang Tuhan nyatakan segera boleh kami terima dan kami alami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.